Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Kami sarankan menonton video sebelumnya sebelum menonton video kali ini, karena cerita kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Boruto episode 218 dibocorkan berjudul Mitra atau Partner. Episode ini akan dikerjakan oleh Studio Mouse. Kemungkinan episode ini mengadaptasi manga chapter 54 dan chapter 55. Kali ini kami akan bagikan alur cerita chapter 54 lebih dahulu, tentunya yang berjudul Saudara. Diawali Borushiki yang berdiri memandangi Kawaki, Naruto, dan Sasuke. Sedangkan Sasuke masih kesakitan karena mata Rinnegan-nya terluka. Kemudian Borushiki berkata, "Aku telah mengatasi jikukan ninjutsu milikmu. Kau tidak akan bisa lari lagi, Sasuke." Kawaki berkeringat dingin karena kejadian itu. Naruto berkata di pikirannya, "Momoshiki, dia sudah menguasai kesadaran Boruto sepenuhnya." Borushiki melihat tangan kanannya dan dia berkata, "Ini kedua kalinya aku muncul. Akhirnya aku bebas." Disinilah Sasuke memperhatikan tangan kiri Borushiki. Dia mengamati dan Sasuke berkata di pikirannya, pergelangan tangan Boruto sudah sembuh, dan dari gerakannya, semua patah tulangnya sudah sembuh. Ini pasti kemampuan penyembuhan khusus miliknya. Kawaki yang melihat Borushiki, dia mengingat perkataannya kepada Boruto. Adegan kilas balik di mana Kawaki berkata, "Bukankah kau ingin menghilangkan ini, tanda kutukan sialan ini? Jadi bantulah aku." Tambah Boruto berkata di kilas balik itu, "Ayo hancurkan Jigen dan semua dari Kara." Adegan kembali ke pertempuran. Kawaki berkata, "Kau pasti bercanda. Ayolah sadar Boruto." Kemudian Borushiki menjawab, "Kau juga terbebaskan Kawaki. Jiwa Ishiki telah sepenuhnya hilang. Senyumlah sedikit." Kemudian Kawaki berteriak berkata, "Aku tahu kau masih bisa. Jangan biarkan dia mengendalikanmu. Cepat bangun." Kemudian Borushiki berkata, "Ya, sepertinya bagimu kebebasan hanyalah fana." Kawaki kemudian sangat marah dan berkata, "Dia mata putih, jangan ikut campur." Kemudian Borushiki menjawab, "Percuma, tak ada yang bisa kau lakukan." Kawaki semakin marah berkata, "Aku bilang diam." Kemudian Kawaki memanjangkan tangan kanannya dan dia menyerang Borushiki. Borushiki menghindar dan dia melemparkan beberapa shuriken kepada Kawaki. Kawaki kemudian mengubah lengannya menjadi perisai, dan semua shuriken itu berhasil ditangkis. Kawaki melepas perisai itu dan menuju ke arah Borushiki lagi. Dengan cepat dia memanjangkan tangannya lagi untuk menyerang Borushiki. Kali ini Borushiki menghindar dan melompat ke atas dengan kecepatan tinggi. Justru Borushiki menusuk punggung Kawaki dengan kunai. Tentu saja Kawaki terlihat kesakitan di sini. Sembari Kawaki kesakitan, Borushiki berkata, "Bagus, seperti yang kuharapkan. Sepertinya proses ekstraksi sudah berjalan dengan baik, yang artinya itu pasti akan berhasil." Kawaki tampak bingung dengan perkataan Borushiki, tapi tidak lama Sasuke menendang Borushiki dan Borushiki terlempar jauh di sini. Borushiki tampak bisa menjaga keseimbangan, namun tampak mata Sasuke masih mengeluarkan banyak darah. Kemudian Sasuke berkata, "Kau baik-baik saja, Kawaki?" Kawaki menjawab, "Ya, terima kasih." Kemudian Kawaki bertanya kepada Borushiki, "Kau mata putih, apa yang kau bicarakan tadi?" Borushiki diam sejenak dan menjawab, "Bahkan jika karma telah hilang, data Otsutsuki yang telah diekstrak masih ada di dalam tubuhmu." Kawaki terkejut mendengar penjelasan ini. Kemudian Borushiki melanjutkan, "Sama seperti Boruto, prosesmu sudah mencapai 80%. Tubuhmu hampir sepenuhnya menjadi Otsutsuki." Kawaki semakin terkejut dengan jawaban itu. Kemudian pada adegan tampak ada seekor Jubi. Sambil Borushiki menjelaskan, "Dengan begitu, aku bisa menggunakanmu sebagai pengorbananku untuk mengembangkan pohon dewa. Memang tidak seberapa, tapi aku yakin itu cukup menghasilkan satu buah." Sasuke kemudian berkata di pikirannya, rencananya sama seperti yang Ishiki lakukan kepada Boruto, tapi dia menggunakan Kawaki. Borushiki kemudian berkata, "Akan kutemukan Jubi yang disembunyikan Ishiki, kemudian mengorbankanmu dan mengambil buahnya." Lalu Kawaki sembari marah berkata, "Aku muak dengan kalian semua yang memanfaatkan kami seperti sebuah barang. Itu sangat membuatku muak." Kawaki melompat dan mengubah tangannya menjadi senjata tajam. Dia menuju ke arah Borushiki. Sedangkan di sini Naruto tampak semakin lemas. Dia merasa tubuhnya sangat aneh.
Naruto bahkan tidak bisa berdiri. Kemudian beberapa saat Naruto pingsan atau tidak sadarkan diri. Ini tentu karena efek Baryon Mode sebelumnya. Kawaki menyerang Borushiki, namun Borushiki bisa menangkis serangan dari Kawaki. Justru Kawaki malah ditendang oleh Borushiki di sini. Kawaki berkata, "Sial, cepat bangunlah Boruto." Kawaki melempar beberapa senjata kepada Borushiki, namun semua itu percuma. Tiba-tiba pedang Sasuke mengarah ke leher Borushiki. Tentu saja dia sangat terkejut. Borushiki berhasil menangkis pedang itu dengan menggunakan kunai. Namun saat saling menahan serangan, Sasuke menggunakan jutsu elemen petir miliknya. Benar saja itu berhasil. Borushiki terkena efek serangan petir dari Sasuke. Borushiki kemudian menjauh. Wajahnya tampak lesu dan mereka saling memandang satu sama lain. Kemudian di sini Sasuke memperhatikan. Sasuke berkata di pikirannya, seharusnya dia bisa menyerap serangan tadi dengan karma. Tapi kenapa dia tidak menggunakannya? Borushiki dengan serius berkata, "Apa kau berniat membunuh muridmu sendiri, Uchiha Sasuke?" Sasuke terdiam. Dia mengingat kilas balik sebelumnya, di mana Sasuke berkata kepada Boruto, "Jangan khawatir, aku berjanji akan menghentikanmu dengan seluruh kekuatanku, bahkan jika harus membunuhmu." Adegan kembali ke pertempuran. Sasuke berkata, "Tentu karena aku adalah gurunya." Mata kanan Sasuke mengaktifkan Eternal Mangekyo miliknya, sembari darah mengalir saat penggunaannya. Kemudian Borushiki sadar bahwa Sasuke hendak menggunakan Amaterasu. Dengan cepat Borushiki menggunakan jurus bayangan, sehingga bayangan Borushiki yang terkena Amaterasu Sasuke. Sasuke kesal berkata, dia menggunakan Bunshin sebagai pelindung. Jika aku tidak hati-hati, cakraku akan habis duluan. Kemudian Sasuke menggunakan jutsu elemen api besar, atau sering disebut Gokakyu no Jutsu. Namun terlihat Borushiki menghindari jutsu api Sasuke itu. Sasuke kemudian berkata di pikirannya, dia tidak menyerapnya lagi, ini aneh. Kawaki kemudian melihat Naruto di sini. Dia sadar bahwa Naruto saat itu telah tidak sadarkan diri. Kawaki tampak mulai khawatir kepada Naruto. Lalu Sasuke menghampiri Kawaki dan memanggil Kawaki. Namun Kawaki berkata, "Hei, ada yang aneh dengan Hokage." Sasuke kemudian melihat Naruto. Dia berpikir, mungkin ini efek samping dari kekuatan yang dia gunakan tadi. Sasuke berkata kepada Kawaki, "Ini buruk, dan kita tak punya banyak waktu. Jika Boruto tak segera dikalahkan, kita semua akan mati." Kawaki semakin panik di sini. Kemudian Sasuke menjelaskan, dia sangat ingin mengorbankanmu untuk pohon dewa, dan di saat yang sama, dia bisa kabur dengan mudah dengan cikukan ninjutsu. Jangan lupakan itu. Kawaki menjawab, "Sial, aku sudah tahu itu." Sasuke berkata, "Sebelum itu terjadi, aku harus mendapatkan kesadaran Boruto kembali. Dengan begitu kita akan bisa pulang ke desa." Kawaki menjawab, "Bicara saja mudah, apa kau punya rencana?" Sasuke kemudian menjelaskan, "Dengar, Boruto kehilangan kesadaran karena dia terlalu banyak menggunakan cakra. Kemungkinan besar itu yang membuat Momoshiki muncul. Sebaliknya, jika kita bisa menyembuhkan cakra Boruto kembali, mungkin dia bisa sadar kembali." Kawaki berkata, "Logika yang luar biasa. Apa kau punya bukti?" Sasuke menjawab, "Karma. Dia tidak sedikit pun menyerap jutsu dengan karma. Mungkin ini beresiko untuk mengisi cakra Boruto kembali. Itu sudah pasti." Borushiki terlihat bersembunyi di belakang tebing. Dia berkata di pikirannya, dia sudah mengetahuinya. Aku tidak bisa meremehkannya lagi. Memang dia terluka, tapi jika aku berhadapan langsung dengannya, itu akan cukup merepotkan. Waktunya menggunakan itu. Tanpa adegan Sasuke dan Kawaki, Sasuke berkata, "Aku akan memaksanya menyerap cakra." Kawaki menjawab, "Apa itu akan berhasil? Bisa mungkin kita akan..." Obrolan belum selesai, tiba-tiba Sasuke terkena serangan. Rupanya itu adalah jutsu Boruto, yaitu Rasengan menghilang. Sasuke terkena jutsu muridnya sendiri, tepat di dadanya. Bahkan Sasuke sampai kesakitan dan terjatuh ke tanah. Kemudian Borushiki berkata, "Manusia biasa akan merasakan sakit yang luar biasa di organ vital." Sasuke berkata di pikirannya, "Tadi itu Kyoru Rasengan milik Boruto." Kawaki tampak melihat Borushiki. Kawaki kemudian mengingat vas bunga Himawari dan bayangan kilas balik. Kawaki yang merusak vas bunga dulu. Boruto yang berkata, "Bagaimana kau bisa mengganti rugi?" Kawaki menjawab, "Kau masih membahas itu? Aku kan sudah minta maaf. Aku akan cari sesuatu itu, sebuah pengganti. Apakah itu cukup?" Boruto tampak menjawab, "Itulah sesuatu yang aku benci darimu." Adegan beralih ke pertempuran. Tampak Borushiki menendang Kawaki di perutnya dengan keras.
Borushiki berkata, "Percuma saja, bersiaplah untuk dikorbankan." Tampak tangan kanan Borushiki hendak melakukan jikukan. Kemudian Kawaki ingat kilas balik Boruto. Boruto yang berkata, "Bukan hanya sekedar karma, bagiku ini lebih dari itu. Kau terlalu penting bagiku untuk ditinggalkan. Benarkan saudaraku?" Di kilas balik tampak Boruto mengarah tinju ke arah Kawaki, sambil Boruto tersenyum. Kemudian adegan beralih ke Kawaki. Kawaki sangat terpojok. Dia berkata, "Sungguh merepotkan dari semenjak kita bertemu." Kemudian di sini Kawaki membuat segel tangan. Tiba-tiba muncullah bara api di seluruh tubuh Kawaki. Kawaki ternyata membakar tubuhnya sendiri dengan api. Tentu saja Borushiki dan Sasuke terkejut. Bahkan Borushiki membatalkan jikukan sebelumnya. Kemudian Borushiki berkata, "Itu bukanlah Kage Bunshin, itu tubuhnya yang asli. Dia sengaja terkena bara api. Apa dia sudah gila? Sial, aku tak boleh kehilangan satu-satunya tumbal milikku." Dengan terpaksa, Borushiki menyerap semua api itu dengan karma miliknya. Dalam sekejap, api di tubuh Kawaki menghilang sepenuhnya. Namun Kawaki tampak tidak berdaya. Dia terbaring di tanah. Di sini Sasuke tampak mengkhawatirkan Kawaki saat itu. Borushiki kemudian melihat tangannya. Dia berkata di pikirannya, "Aku tak punya pilihan selain menyerapnya. Memang tidak banyak waktu lagi, tapi aku harus cepat sebelum Boruto terbangun." Tiba-tiba mata kiri Borushiki terbuka. Tentu itu adalah Boruto yang terbangun. Kemudian Borushiki menutup mata kirinya dengan tangan dan berkata, "Kembalilah tidur Boruto." "Kawaki, waktunya telah tiba." Borushiki mengarahkan tangan kanan ke Kawaki. Dia hendak melakukan jikukan, tapi sembari memegang mata kirinya, aura hitam muncul dan mulai menutup seluruh tubuh Kawaki. Tentu itu adalah jikukan ninjutsu. Tapi tiba-tiba jutsu itu terhenti. Tangan kanan Borushiki kaku. Muncullah suara Boruto berkata, "Cukup Momoshiki." Momoshiki sadar itu perbuatan dari Boruto. Sedangkan Kawaki tampak memperhatikan di sini. Tangan kanan Borushiki mengarah ke Kawaki. Namun tangan kirinya menahan tangan itu. Ini semacam perebutan kesadaran dari Boruto dan Momoshiki. Sasuke yang melihat itu hanya bisa diam. Kemudian Boruto menggerakkan tubuhnya. Dia memegang tanduk kanannya. Boruto berkata, "Aku bilang sudah cukup, kembalilah." Momoshiki panik berkata, "Apa yang akan kau lakukan Boruto?" Boruto berkata, "Kepalaku masih pusing karena baru terbangun. Mungkin ini akan membuatku sadar sepenuhnya." Momoshiki tampak semakin panik. Ternyata Boruto mematahkan tanduk di dahi kanan miliknya. Seketika wujud Boruto kembali normal, dan dia terjatuh di samping tubuh Kawaki. Boruto dan Kawaki saling berpandangan di sini. Boruto berkata, "Maaf telah merepotkanmu." Kawaki menjawab, "Aku juga, dasar saudara bodoh." Sasuke melihat itu dan lega karena semua terkendali. Dia kemudian melihat ke arah Naruto. Dia mendatangi Naruto. Sasuke berkata, "Ini kan tidak mungkin." Adegan terakhir adalah Naruto yang tidak sadarkan diri telah disorot. Lalu apa yang akan terjadi pada Naruto selanjutnya? Selanjutnya adalah video pembahasan sekaligus teori. Jika kalian tidak suka teori, silakan kalian lewati video ini. Saksikan video lainnya hanya di Awan Kai News. Setelah menyimak setengah cerita dari episode 218, tentu banyak poin penting yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Lalu apa saja poin penting itu, mari bahas satu persatu. 1. Rinnegan Sasuke rusak. Banyak yang berpendapat bahwa Sasuke yang terkena serangan itu adalah hanya Bunshin. Tentu itu harapan, mengingat Sasuke adalah ninja kelas atas. Untuk bisa melakukan itu adalah teori yang bisa dipertimbangkan. Namun pada chapter ini ditegaskan, di mana mata Sasuke benar-benar telah rusak. Ini ditunjukkan darah mengalir pada mata kiri Sasuke. Tentu hal ini terjadi karena Sasuke sudah tidak waspada saat kejadian itu. Mereka sudah mengalahkan Otsutsuki Shiki. Tentu Sasuke tidak menyangka bahwa Borushiki akan menyerangnya dari belakang. Apalagi Sasuke tahu bahwa Boruto terlihat terluka parah dan dia pingsan. Sasuke berpikir Boruto akan kesulitan bahkan untuk berdiri. Ini sebelum Sasuke tahu bahwa kemampuan khusus Borushiki adalah penyembuhan yang cepat. Selain tidak menyangka kejadian itu, Borushiki tentu mempunyai kemampuan fisik yang tinggi, terutama dalam kecepatan geraknya. Kecepatan tinggi Borushiki ini tentu membuat Sasuke lengah dan tertusuk. 2. Rencana Borushiki. Rencana awal Borushiki yaitu menunggu sampai salah satu dari Ishiki atau pihak Naruto kalah. Di saat dia tahu Ishiki kalah,
dia memutuskan memblokir akses mereka dari dimensi itu. Tentunya dengan merusak Rinnegan, Sasuke tidak akan bisa keluar dari tempat itu. Belakangan diketahui, ternyata rencana dari Momoshiki adalah mengorbankan Kawaki untuk dimakan oleh Jubi dan menumbuhkan pohon dewa. Momoshiki ingin memakan buah cakra sendirian, dan dia rupanya tidak peduli dengan temannya yaitu Otsutsuki Shiki. Jika dilihat Borushiki ingin segera membawa Kawaki, ini artinya saat itu Momoshiki ingin membawa Kawaki pergi. Dia ingin meninggalkan Naruto dan Sasuke. Anehnya dalam rencana ini, tentu hal itu akan percuma. Jika nanti Borushiki berhasil pergi, tentu jika Boruto sadar, pasti dia akan mencari ayah dan gurunya tersebut. Dengan demikian, kemungkinan Borushiki ingin segera mengorbankan Kawaki ke tempat Jubi saat itu juga. Ini artinya, jika Borushiki mengendalikan Boruto untuk ketiga kali, tentu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Dengan memakan setiap buah cakra di setiap planet, jelas tujuan utama Momoshiki sama dengan Ishiki, yaitu ingin menjadi Dewa Otsutsuki yang mempunyai kekuatan di atas semuanya. 3. Kelemahan Borushiki. Borushiki rupanya membuat banyak rencana, bahkan saat tidak sadarkan diri. Dia kemungkinan memantau informasi yang Boruto dengar, dan dia membuat rencana untuk mengatasi itu semua. Borushiki terbangun karena Boruto sudah melemah dan kehabisan banyak cakra. Jika di versi manga, mungkin itu agak sedikit aneh jika Boruto kehabisan cakra. Namun di versi anime, tanpa Boruto mengeluarkan Asuku Rasengan atau Rasengan kompresi tinggi, kehilangan cakra ini tentu membuat Momoshiki bisa dengan mudah mengendalikan tubuh dari Boruto saat itu. Namun berkat pengamatan dari Sasuke yang tajam, Sasuke sadar mengenai kelemahan Borushiki ini. Sasuke dengan yakin menyimpulkan, dia akan membuat Borushiki menyerap ninjutsu agar cakra Boruto kembali sembuh dan Momoshiki kembali tidur. 4. Rencana Kawaki. Walaupun Borushiki sangat licik, bahkan Momoshiki yang menghina ninja menggunakan semua jutsu Boruto di sini, mulai dari Kage Bunshin sampai Kyoru Rasengan. Ini menandakan Otsutsuki Momoshiki tentunya akan dicaci maki oleh Ishiki, di mana Ishiki sangat membenci cara bertarung ala ninja tersebut. Kesalahan dari Borushiki, di mana dia terlalu banyak bicara. Borushiki membeberkan niatnya untuk mengorbankan Kawaki. Tentu saja ini membuat Kawaki punya rencana untuk mengalahkan Borushiki dengan membiarkan tubuhnya terbakar. Pastinya Momoshiki tidak membiarkan tumbalnya mati sia-sia. Jika Kawaki mati, maka Momoshiki akan kesulitan menumbuhkan pohon dewa nantinya. Ini terjadi karena Momoshiki harus menyiapkan wadah baru jika Kawaki mati. Misalkan saja, Borushiki atau tubuh Boruto akan mengorbankan dirinya sendiri kepada Jubi, dan dia akan bangkit kembali dengan mencari wadah kedua. Bukan hanya sesimpel itu, bahkan menemukan wadah yang cocok tidak semudah itu. Artinya jika Kawaki mati, maka rencana Momoshiki juga akan hancur. Kawaki menyadari itu dan mengorbankan dirinya sendiri untuk mengalahkan Momoshiki hanya untuk sementara waktu. Tapi, akankah cara ini akan berhasil untuk yang kedua kalinya ke depannya? 5. Naruto tidak sadarkan diri. Disinilah kali ini justru Naruto yang tidak beraksi sama sekali. Tentu saja sebelumnya Naruto mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat, yaitu Baryon Mode. Peran dari Naruto dan Kurama sangat besar di sini, yaitu memotong umur Ishiki dengan drastis. Namun setelah memakai kekuatan besar itu, Naruto bahkan tidak sanggup untuk berdiri. Naruto merasakan tubuhnya yang sangat aneh, dan seketika dia pingsan. Tentu saja jika menurut chapter setelahnya, ini terjadi karena proses Kurama yang akan mati. 6. Boruto melawan Momoshiki. Setelah strategi dari Kawaki, Kawaki berhasil memaksa Borushiki menyerap api yang dia keluarkan. Tentu saja dengan ini, Momoshiki memiliki sedikit waktu untuk mengendalikan Boruto lagi. Namun peran Boruto kali ini juga besar. Kesadaran Boruto memaksa untuk menekan kesadaran Momoshiki. Tentu tidak mudah untuk melakukan pertarungan perebutan tubuh ini. Melihat Kawaki yang akan dikorbankan, perasaan Boruto menjadi kuat untuk mengalahkan Momoshiki. Tentu yang sangat diperhatikan, Boruto mematahkan tanduk dari Momoshiki, dan seketika dia kembali normal. Apakah cara ini bisa dilakukan? Jika seandainya Boruto akan kerasukan lagi nantinya, andai itu bisa, mungkin Kawaki akan mematahkan tanduk Borushiki jika Borushiki mengamuk lagi.
Itu adalah sekilas pembahasan mengenai setengah cerita episode 218. Sedangkan pembahasan selanjutnya adalah pembahasan lanjutan mengenai manga terbaru chapter 62, di mana ada sedikit yang perlu kita tambahkan. Dan mari bahas satu persatu. Satu, akankah Momoshiki akan melawan Kode? Setelah membahas episode 218 sebelumnya, kita mengetahui Momoshiki punya segala cara untuk menang. Bahkan dia menggunakan taktik licik untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ini tentu cara pengecut, di mana Borushiki menusuri Rinnegan Sasuke, bahkan dari belakang. Dan Momoshiki menggunakan jutsu andalan Boruto untuk melawan Sasuke. Atas dasar itu, jika Kode menyerang habis-habisan Boruto, paling parah Boruto terluka dan kehabisan cakra, kemungkinan besar Borushiki akan muncul lagi. Ini menandakan Borushiki akan melawan Kode nantinya. Bisa jadi Momoshiki akan memanfaatkan sifat Kode, di mana Kode sangat fanatik dan menyembah Otsutsuki. Mungkin saja Momoshiki mempengaruhi Kode untuk menjadi pengikutnya. Atau jika Kode hanya setia kepada Ishiki, Momoshiki akan melakukan taktik liciknya untuk melawan Kode nantinya. Meskipun ini hanya sebuah teori. Setelah melihat kemampuan dari Kode, dia bisa mengubah tangannya menjadi cakar. Tentu saja fans banyak yang menduga bahwa luka pada mata kanan Boruto akan terjadi pada pertarungan kali ini. Memang kandidat yang menjadi pelaku bekas luka itu dimulai dari Sasuke, Kawaki, dan terakhir adalah Kode. Jika Borushiki bangun lagi, tentu bisa jadi Sasuke dan Kawaki akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Sedangkan jika itu Kode, dia memang berniat membunuh Boruto. Jika bantuan tidak segera datang, kemungkinan Kode bisa saja mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menculik Boruto dan memberi makan Jubi. Dan bisa saja luka itu terjadi karena Kode nantinya. Tiga, apakah masih rencana dari Amado? Pada manga chapter 62, tampak Amado sedikit terkejut dengan kabarnya Kawaki kabur. Namun Amado tampak masih cukup tenang dan santai. Lalu apakah semua itu bagian dari rencana Amado? Itu masih menjadi misteri. Apakah Amado benar-benar memihak Konoha? Atau justru ada udang di balik bakwan? Kembali ke Boruto versi anime, kami mendapat bocoran judul anime Boruto yang akan tayang pada bulan Oktober 2021. 1. Anime Boruto episode 219 berjudul Kembali akan rilis pada 10 Oktober 2021. 2. Anime Boruto episode 220 berjudul Waktu yang Tersisa akan rilis pada 17 Oktober 2021. 3. Anime Boruto episode 221 berjudul Ujian Chunin Lagi akan rilis pada 24 Oktober 2021. Yang keempat, anime Boruto episode 222 berjudul Malam Sebelum Pertempuran yang Menentukan akan rilis pada 31 Oktober 2021. Paling menarik adalah judul Ujian Chunin. Ini menandakan alur cerita akan kembali ke adaptasi original versi anime atau bukan adaptasi manga lagi. Pertarungan lain yang sebagian fans inginkan pada Ujian Chunin mendatang adalah pertandingan ulang antara Sarada versus Shinki. Sarada menjadi jauh lebih kuat semenjak pertarungan sebelumnya dan telah melakukan banyak pertempuran. Dia juga memiliki Chidori sekarang. Selain itu, Boruto juga memiliki Jutsu Asuku Rasengan. Boruto tidak bisa diremehkan jika nantinya dia melawan Shinki. Tentu karbon milik Dippa bisa dikalahkan dengan Asuku Rasengan, apalagi hanya pasir besi dari Shinki. Untuk sinopsis lengkap akan kami bagikan di video selanjutnya. Saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.